Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Tuhan karena hanya oleh anugerah-Nya kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam program Cinta Kasih. Bersama saya Firsta Susan Ferdiani, hari ini saya berada di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Sabanar Baru. Dan seperti biasa kita akan bersama-sama berbincang mengenai firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengangkat tema sikap hidup orang percaya di masa corona, yang akan disampaikan oleh hambanya yang adalah Gembala GKII Jemaat Sabanar Baru. Kita akan bersama-sama menemui beliau, yaitu Bapak Pendeta Yakub Palung MTH. Shalom. Shalom Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, baik Bapak, bagaimana? Kabar baik, Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya Pak, hari ini kita kembali berbincang-bincang tentang kebenaran firman Tuhan Pak ya. Dan hari ini mengangkat tema sikap hidup orang percaya di masa corona. Iya, betul. Ya, dan yang menjadi dasar dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini adalah dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai yang 11. Saya akan membacakannya Pak ya, untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan dasar firman Tuhan hari ini, dan berikutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta Yakub untuk menjelaskan apa firman Tuhan hari ini tentang sikap hidup orang percaya di masa corona. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Sebelum kita lebih jauh dari uraian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Biarlah firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita hari ini. Firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Kami bersyukur, kami memuji nama Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi bagian hidup kami, dan kami pun juga mengaplikasikannya dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan yang sudah dibaca tadi, maka tema kita hari ini adalah sikap orang percaya di masa corona. Sikap ini diminta oleh Yakobus. Kalau kita melihat tahun penulisan dari kitab Yakobus ini adalah tahun 45 sampai 49 Masehi. Bukan saja pada waktu itu sikap ini diminta, tetapi sikap ini pun juga diminta kepada kita pada hari ini, agar di masa corona ini sikap ini menjadi bagian hidup kita, agar kita pun juga dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, di mana hari ini kita hidup di masa sulit, kita hidup di masa pandemi, agar kita menyikapi bagian ini dalam hidup kita, agar perjalanan hidup kita sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan, agar hidup kita sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan, dan menjadi bagian hidup kita juga dalam kita menjalani hidup. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Yakobus mengajarkan dalam teks ini bagaimana seharusnya sikap orang percaya di masa corona ini.
walaupun kitab Yakobus ditulis tahun 45 sampai 49 Masehi, dan kitab ini kita perlu tahu bahwa Yakobus adalah penulisnya dengan tujuan. Tujuan Yakobus menulis surat ini adalah untuk membangun semangat orang percaya yang sedang menderita. Bukan saja waktu itu orang-orang percaya menderita, tetapi di hari ini kita pun juga sedang menderita oleh karena pandemi yang kita hadapi. Tetapi kita datang kepada Tuhan, percaya oleh karena pertolongan Tuhan. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk memperbaiki tentang kepercayaan. Bagaimana mereka sungguh-sungguh percaya, bagaimana mereka sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah untuk memberikan nasihat dan membina iman yang benar, agar mereka hanya beriman kepada Yesus Kristus. Maka hari ini pun juga tujuan dari kitab Yakobus juga adalah bagian dari hidup kita, hidup di masa corona hari ini. Lalu apakah sikap orang percaya di masa corona pada hari ini? Yang pertama adalah bersabarlah. Ini yang dituntut oleh Yakobus kepada kita pada hari ini. Kita harus bersabar. Dari pembacaan kita Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tentu kita semua tahu arti dari sabar. Sabar ya. Ya, Pak. Kita harus sabar di masa corona. Gampang diucapkan, Pak ya. Betul. Kita harus mengaplikasikannya, bukan saja kita mengucapkannya di mulut, tetapi kita harus mengaplikasikannya dalam hidup kita. Bagaimana kesabaran itu dalam kita menghadapi tantangan-tantangan, di mana kita hari ini diminta untuk pakai masker, Bapak Ibu, di mana kita diminta untuk mengikuti protokol, kita harus sabar mengikuti semuanya itu. Ya. Lalu kalau kita melihat ada contoh yang diberikan oleh Yakobus dalam pembacaan kita. Ya. Dalam pembacaan kita, Bapak Ibu, Yakobus memberi kepada kita seperti seorang petani. Seorang petani ini harus sabar. Sabar dalam arti dia harus mengikuti proses demi proses. Dari awal dia mengerjakan ladangnya, dari awal dia mengerjakan sawahnya, dia harus sabar. Supaya kesabaran itu sampai pada hari dia memanen, dia pun juga tetap sabar. Ini sikap yang pertama yang dituntut oleh Yakobus kepada orang-orang percaya. Kemudian sikap ini pun juga diminta oleh Yakobus kepada kita orang-orang percaya, supaya kita sabar untuk menghadapi situasi sulit yang kita hadapi di hari-hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, ya. Ayat ini meneguhkan kita agar kita hidup di dalam kesabaran, ya, agar kita saling memperdulikan satu dengan yang lain dalam kita menghidupi hidup di hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu sikap yang pertama. Lalu sikap yang kedua, Susan, Ya, Pak. saya mau sampaikan hari ini, selain kita sabar, lalu sikap yang kedua yang diminta oleh Yakobus kepada kita adalah kita jangan bersungut-sungut. Jadi bersungut-sungut ini kita luar biasa. Ya. Banyak hal yang membuat kita bersungut-sungut, Betul. tetapi Yakobus mengajar kita hari ini supaya kita jangan bersungut-sungut dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita hari ini, jangan kita bersungut-sungut. Nah, ada dua hal kecenderungan sikap orang Kristen. Yang pertama itu bersungut-sungut, lalu mengomel. Di dalam hidup kita, mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Situasi apapun yang kita hadapi hari ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut. Orang yang seperti inilah, orang yang bersungut-sungut itu
Mereka seperti itulah yang suka menyebarkan hoak. Oh iya Pak. Mereka suka menyebarkan hoak. Nah, orang seperti inilah orang yang bersungut-sungut itu adalah mereka senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Iya. Mereka inilah. Maka hari ini firman Tuhan mengajar kita khusus dari kitab Yakobus hari ini supaya kita jangan bersungut-sungut dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, Pak Pendeta. ya. Sudah 2 poin yang Bapak sampaikan Betul, ya. Sebelum kita sampai ke poin berikutnya, Ya. tentang bersabar tadi dan Ya. bersungut-sungut. Ini hal yang memang selalu Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. Ya. Dan kemudian melihat situasi sekarang, Pak. Apakah memang ini sebenarnya cara Tuhan melatih kita situasi seperti ini dan Tuhan izinkan kita berada di situasi ini atau bagaimana? Ya, ya memang benar. Tuhan melatih kita, Tuhan memberi pencobaan kepada kita supaya kita bersabar. Bersabar inilah harus menjadi bagian hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Di mana kita menghadapi masa pandemi ini, ini Tuhan melatih kita memang benar. Ya, Tuhan melatih kita, Tuhan memberi pencobaan kepada kita tidak melebihi kekuatan kita. Seperti yang dikatakan dalam Korintus itu. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Seperti itu, Susan. Baik. Kemudian, apakah bisa di-share kepada kita, Pak, contoh bagaimana kita harus bersabar dalam pandemi dan bagaimana kita tidak bersungut-sungut dalam menghadapi masa begini? Ya. Contoh dari kata sabar itu seperti ya kita diminta oleh pemerintah untuk memakai masker. Itu contoh ya. Meskipun tidak suka ya Pak? Ya, meskipun kita tidak suka untuk memakai masker ini, kadang-kala kita rasanya untuk bernapas itu sesak seperti itu. Tetapi mari kita memakai masker ini karena Tuhan memberi kesabaran kepada kita dan pemerintah pun juga adalah wakil Allah. Maka pemerintah meminta kepada kita untuk memakai masker. Mari kita memakai masker ini dengan penuh kesabaran karena kita mau sehat seperti itu. Baik. Nah, tentang bersungut-sungut itu, Susan, kita pun juga diajarkan supaya kita jangan bersungut-sungut. Ya. Kita memakai masker pun juga. Jangan kita bersungut-sungut waktu kita memakai masker. Waduh, rasanya susah saya bernapas. Mungkin kita berkata seperti itu. Rasanya kita ngomel. Kok ini selalu ada di muka saya, selalu ada di hidung saya, rasanya saya sesak bernapas. Tetapi jangan kita ngomel, jangan kita bersungut-sungut. Seperti itu, Susan. Ya. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan ke poin yang ketiga dan seterusnya, kita akan jeda sesaat. Baik. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan jeda sesaat, jangan kemana-mana, tetap di program Cinta Kasih. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini mengenai firman Tuhan dari tema sikap hidup orang percaya di masa corona yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Masih bersama Bapak Pendeta Yakub. Silakan dilanjutkan Pak untuk poin yang ketiga ya. Ya, kita membahas baik. poin yang ketiga. Baik, terima kasih
Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita melanjutkan dari poin yang ketiga Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita harus sabar, yang kedua tadi jangan kita bersungut-sungut seperti itu. Betul. Lalu yang ketiga hari ini adalah apa sikap hidup orang percaya di masa corona? Yang ketiga ini, jangan hidup saling mempersalahkan. Kalau kita melihat dari pembacaan kita Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan saling mempersalahkan. Dalam kehidupan kita, jangan kita saling mempersalahkan dalam kehidupan kita. Seperti Adam mempersalahkan Hawa. Lalu Hawa pun juga mempersalahkan ular. Gara-gara kamulah saya jadi begini. Gara-gara kamulah saya kena corona. Seperti itu. Lalu bagian ini menguatkan kita agar kita jangan saling mempersalahkan, baik di dalam kita berjemaat, baik di dalam rumah tangga kita. Jangan kita saling mempersalahkan. Kita mempersalahkan suami di rumah, kita mempersalahkan istri di rumah, atau kita saling mempersalahkan teman kantor kita, gara-gara kamu saya seperti ini, gara-gara kamu saya kena corona. Jangan Bapak Ibu, jangan kita hidup saling mempersalahkan. Saya tidak membawa kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya kita hari ini kita melihat ke depan, melihat pribadi kita, melihat orang lain, bahwa hidup kita ini saling hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita hidup saling mempersalahkan, karena inilah sikap hidup yang diminta oleh Yakobus kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup benar. Jangan kita hidup saling mempersalahkan. Lalu bagian yang lain, yang keempat, Susan. Baik Pak. Saya begini Pak, sebelum yang keempat ya. Menarik tadi, jangan mempersalahkan. Betul. Apalagi di masa corona ini Pak, di mana semua orang merasa tidak aman, merasa kacau dan seterusnya. Dan ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita Pak. Dari ayat firman Tuhan tadi, bagaimana kalau Pak seandainya memang itu bukan kesalahan kita? Apakah berarti kita tidak punya hak untuk menuntut, tidak punya hak untuk mempertanyakan, begitu Pak? Itu kaitannya dengan firman Tuhan bagaimana Pak? Nah seperti itu. Kaitannya dengan firman Tuhan. Seperti ayat bacaan kita dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9 itu, supaya kita dalam situasi apapun kita hidup di hari ini, jangan kita saling mempersalahkan. Situasi apapun, mungkin kita berkata, gara-gara kamulah, seperti yang saya katakan tadi, gara-gara kamu saya kena corona, atau gara-gara kamu saya diopname, gara-gara si suami, gara-gara si istri, gara-gara teman saya di kantor, saya kena corona. Tetapi kita diajarkan oleh Yakobus hari ini, supaya kita jangan saling mempersalahkan. Seperti itu dia, Susan. Itu sebenarnya waktu Yakobus menulis ini, kondisi di sana bagaimana Pak? Yang terjadi apa? Kondisi yang di sana, yang kita lihat di latar belakang tadi, mereka menghadapi penderitaan seperti yang kita hadapi juga di hari-hari ini. Penderitaan luar biasa beratnya, penderitaan yang mereka hadapi. Dan Yakobus mengajar mereka supaya mereka jangan saling mempersalahkan, tetapi mari melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah kekuatan yang menolong, yang menopang akan perjalanan hidup. Seperti itu dia, Susan. Baik, artinya ketika kita saat ini Pak ya masih dalam masa pandemi, kita berdoa sih akan segera berakhir. Apapun yang terjadi, berat atau ringan, kita tidak boleh menyalahkan kondisi, menyalahkan sesama kita. Artinya kita harus menerima Pak ya, menerima apa yang menjadi rencana Tuhan di balik semuanya. Begitu Pak ya? Iya, seperti itu. Poin berikutnya Pak? Poin berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sikap hidup orang percaya di masa corona? Sikap hidup kita yang terakhir ini adalah kita harus turuti teladan yang baik dari para nabi. Kita harus ikut
teladan yang baik dari para nabi, seperti dalam pembacaan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10. Hari ini saya tidak membawa kita melihat dari semua nabi yang ada dalam Alkitab, tetapi ada beberapa dari nabi yang perlu kita teladani dari kehidupan mereka. Seperti siapa Bapak Ibu? Seperti Nuh. Kalau kita melihat Nuh ini dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Apa yang Nuh lakukan? Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Lalu Nuh tidak bercelah. Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Ini nabi yang perlu kita ikuti teladannya. Seperti siapa lagi? Seperti Abraham. Abraham, dia dikatakan bapa orang beriman karena imannya yang sungguh mempercayai Allah saja dalam hidupnya. Dia sungguh percaya kepada Tuhan, situasi apapun yang Abraham hadapi, walaupun dia diperintahkan oleh Allah untuk pergi, Abraham tidak membantah, Abraham tidak berkata, tidak Tuhan. Tetapi Abraham tetap pergi, dan ini membuktikan bahwa Abraham sungguh beriman kepada Tuhan. Lalu Ayub, kalau kita melihat dari pasal 1 ayat 1. Ayub adalah orang saleh. Ayub adalah orang jujur ya. Dia jujur, dia takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Mereka inilah perlu kita ikuti teladan mereka. Mereka jujur. Ayub jujur, Abraham orang beriman. Kemudian kita melihat luar biasa hidup mereka menjadi bagian hidup kita, agar di masa corona ini pun kita hidup meneladani hidup mereka karena mereka jujur. Bukan itu saja Ayub, tetapi Daniel juga. Ya, Daniel juga perlu kita teladani hidupnya. Daniel, kalau kita melihat dalam pasal 6 ayat yang ke-11 berbunyi seperti ini. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Daniel adalah orang yang setia berdoa kepada Tuhan, Susan. Jadi hidup kita pun juga di hari ini, di masa sulit ini, kita perlu berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu, supaya kita kuat menghadapi tantangan hidup, walaupun kita capek ya Pak, lemah. Walaupun kita terpapar oleh karena corona, kita diajarkan, kita melihat para nabi seperti Daniel ini, dia setia berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini turutilah teladan yang baik dari para nabi. Jangan turuti teladan yang tidak baik. Mari kita turuti teladan yang baik dari para nabi, agar para nabi ini menjadi pedoman hidup kita, supaya kita di masa corona ini sungguh-sungguh meneladani kehidupan mereka. Saya kira itu, Susan, yang saya sampaikan. Baik Pak Pendeta. Kemudian dari tema firman Tuhan ini, sikap hidup orang percaya di masa corona. Jika kita melakukannya, kemudian kita berhasil, apa yang sebenarnya Tuhan janjikan bagi kita sebagai orang percaya, Pak? Dalam Mazmur 23, janji Allah kepada kita, Dia akan menyertai kita Bapak Ibu. Dia gembala yang baik bagi kita, Dia menuntun kita, Dia menguatkan kita. Walaupun di hari-hari ini kita berjalan dalam lembah kekelaman, situasi sulit yang kita hadapi hari ini, itu lembah kekelaman bagi kita. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita, Dia menyertai kita, Dia menolong kita, Dia menguatkan kita, Dia meneguhkan iman kita, agar kita sungguh hidup di dalam Tuhan. Seperti itu, Susan. Artinya ketika kita sebagai orang percaya bersikap seperti yang Tuhan rindukan tadi, yang pertama bersabar. Iya. Yang kedua itu jangan bersungut-sungut. Yang ketiga itu jangan hidup mempersalahkan, Jangan mempersalahkan. Jangan mempersalahkan.
Itu Lalu, adalah yang keempat. Yang keempat itu kita harus mengikuti teladan dari para nabi kita. Ketika kita melakukan itu semua, kemudian kita mengimaninya, Ya. itulah cara Tuhan ya Pak ya, Betul. untuk menguatkan kita tadi ya, Ya, betul. memampukan kita orang percaya untuk hidup benar dengan sikap yang tepat ya Pak ya, di masa corona. Ya. Kemudian yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini Pak? Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan kepada kita, mari kita mengambil bagian dari apa yang diajarkan oleh Yakobus kepada kita, ya. Kita harus hidup bersabar Bapak Ibu. Kita bersabar. Kondisi apapun yang kita hadapi hari ini, situasi sulit yang kita hadapi hari ini, mari kita bersabar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu yang kedua itu adalah jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh, jangan kita mengomel. Walaupun rasa sulit yang kita hadapi, jangan pernah mengeluh, karena Tuhan tidak menginginkan orang yang suka mengomel dan suka mengeluh. Lalu yang ketiga, jangan hidup mempersalahkan orang. Kita tidak diizinkan Tuhan, kita diciptakan Tuhan bukan saling mempersalahkan, tetapi kita saling memperhatikan, saling menguatkan, saling membangun, saling meneguhkan, saling memberi semangat satu dengan yang lain. Lalu yang terakhir itu ialah kita harus ikuti teladan yang baik dari orang-orang benar seperti para nabi. Mereka adalah orang jujur, mereka adalah orang saleh. Maka hari ini situasi sulit yang kita hadapi, kita harus jujur dan benar dalam hidup kita. Saya kira demikian Susan sebagai kesimpulan kita pada hari ini. Baik Pak Pendeta, puji Tuhan, kita akan menutup dengan doa, silakan Pak. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan, dialog firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang kita dengar menjadi bagian hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur. Kami boleh mendengar firman Tuhan melalui dialog firman Tuhan hari ini. Yakobus mengajar orang-orang percaya pada tahun 45 sampai 49 Masehi, dan hari ini pun juga Yakobus mengajar kami agar kami pun juga dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan, di mana sikap ini harus menjadi bagian hidup kami di masa corona ini, di masa sulit yang kami hadapi. Kuatkanlah iman kami Tuhan, agar kami sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk sharing kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka dengan demikian berakhirlah program Cinta Kasih hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan semoga apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat dan sampai jumpa.